Negara ini sedang tidak baik-baik saja. Salut dengan Kejaksaan Agung, khususnya Jampitsus, ya Bapak Kejaksaan Agung juga, Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin, dan Bang Febri. Hebat-hebat. Kalau nggak ada dukungan dari Presiden, kalian nggak mungkin berani menangkap korupsi oplos Pertamina. Ini luar biasa. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Anak mafia migas DKK lagi ya, di penjara dua-dua. Luar biasa. Ini kelewatan nih. Kalau premium dinaikin jadi Pertalite, dan Pertalite dinaikin jadi Pertamax. Wah, itu luar biasa. 5 tahun korupsi ribuan triliun. Hukum mati. Dulu waktu tulis skripsi ya, oplos minyak solar dan minyak tanah jadi bahan bakar kapal, mesin industri. Luar biasa. Ketika negara dalam keadaan tidak baik-baik saja, ekonomi bisa dituntut hukuman mati dan dihukum hukuman mati. Tanggapan saya, ini luar biasa sekali, ini kejahatan gitu. Karena minyak itu adalah kebutuhan pokok nomor 1. Tanpa minyak nggak ada makanan, tanpa minyak nggak akan ada transportasi. Sedangkan kita wajib, tidak bisa ada pembanding, semua dikuasai Pertamina, kecuali beberapa SPBU yang untuk menghindari monopoli ya. Dan itu sepi, karena Pertamina dianggap terpercaya dan luar biasa sekali. Ya negara, rakyat itu percaya pada negara. Tapi ketika ini terjadi ya, menurut saya yang bertanggung jawab adalah siapa yang mengangkat direksi Pertamina, adalah Menteri BUMN. Hampir beberapa perkara yang kita cermati, tapi Menteri BUMN tetap bertahan, nggak tahu yang baik yang mana. Saran saya agar Pak Prabowo merotasi Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk diganti. Ya, kita jangan lagi menyalahkan oknum, tapi harus mundur menjadi Menteri BUMN. Cari yang terbaik, kalau perlu cari yang dari TNI, aku setuju lah. Kemudian ini teman-teman masih mengatakan Pertamax oplosan. Kalau menurut saya ganti nama ya, bukan oplosan. Nggak ada waktu lagi untuk oplos. Ya benar tuh, kalau premium naik jadi Pertalite naik jadi Pertamax. Jadi kita beli Pertamax itu sebenarnya harusnya Pertalite ya. Kira-kira seperti itu. Perlu menjadi sorotan, dan dengan tertangkapnya ini menurut saya layak Pak Prabowo jadi presiden 2029 lagi gitu. Agak serius nih Pak Presiden untuk membongkar mafia minyak. Sangat menggiurkan. Kalau uangnya dibagi 2 aja bisa jadi presiden seumur hidup, bisa seenaknya merubah undang-undang kalau bisa dibeli. Tapi saya yakin tidaklah di masa pemerintahan ini, saya rasa lurus-lurus saja. Walaupun sempat dugaan atau pengakuan dari Pak Presiden dia dibantu oleh Pak Jokowi dan adanya kisruh internal kacang lupa kulit Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, itu namanya politik. Ya kalau ratu dan raja masing-masing punya egois, namanya juga kacang lupa kulit, ya biasalah, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau mobil tahun 2000 berapa ya, 18 atau berapa yang 5 tahun lalu, kalau mobil-mobil yang menghemat itu membeli premium itu langsung mati di tengah jalan gitu. Jadi harus dikosongkan kemudian diganti dengan, nggak tahu mereka campur, mereka pakai cara bagaimana sehingga orang berubah semua, nggak boleh lagi menggunakan bahan bakar premium untuk mobil-mobil mewah. Saya nggak ngerti istilah perminyakannya, tapi yang jelas selama ini orang menganggap seperti itu. Kalau nggak dibongkar oleh kejaksaan ya nggak ada yang tahu gitu. Kita kalau beli minyak itu langsung isi, kalau perlu di mobil lihat aja meteran kemudian jalan gitu, nggak lihat warnanya lagi. Pokoknya mobil kan bisa jalan. Terasa sih bandingannya kalau pakai Pertamax itu, wah kok ke Bandung naik mobil Jeep itu bisa 1 juta.
Kalau pakai SPBU tempat lain itu cuman nggak sampai setengah udah pulang pergi gitu. Hampir 100% bedanya, kira-kira seperti itu. Berat mobil. Pemerintah ya biar bagaimanapun tetap akan percaya sama pemerintah. Tapi kalau ini dibuka kan artinya citra positifnya pada pemerintah saat ini yang mau dan serius membongkar Pertalite dan Pertamax oplos. Pesan saya itu apresiasi buat Kejaksaan Agung dan Pak Presiden Prabowo. Anda orang baik dan tidak tergoda uang. Benar-benar nih, gak usah mikirin dia anak muda, anak siapa. Sikat, kalau perlu kalau ada kaitan dengan kekuasaan lama, hajar. Hukum jamin rakyat. Kemudian pesan untuk oknum yang melakukan pencoblos ini, ya kasihannya udah pinter-pinter, tapi memperdaya rakyat dan merusak ekonomi negara. Kalau saya jadi presidennya, Petrus penembak misterius adalah hukum buat para koruptor mafia yang merusak bangsa negara, merusak rakyat, membuat ekonomi negara kita hancur. Demikian Farhad Abbas. Salam Hajar Indonesia, pembela kaum lemah.